7 hari aja, Anda akan merasakan badan Anda akan jauh lebih fit. Ya. Itu sudah sangat-sangat banyak efeknya ke tubuh kita dalam memperbaiki penyakit, bahkan menghilangkan keluhan-keluhan. Dalam perut kita itu ada penghuni-penghuninya. Ya, penghuni-penghuni yang membuat tubuh seseorang atau tubuh orang tadi bisa melaksanakan perannya, imunitasnya terjaga. Maka ya mungkin kalau kita kenal ada sayuran, buah-buahan, ya, biji-bijian, kacang-kacangan, ya itu salah satu makanan terbaiknya bagi perut kita tadi. Ya, berarti kita nggak makan daging, makan. Tapi sebenarnya salah satu cara yang paling mudah untuk menguatkan tubuh kita adalah dengan cara mengurangi ya juga untuk mengkonsumsi makan-makan yang berbasiskan protein hewan. Ya. Jadi nggak usah terlalu sering juga, itu salah satu caranya. Terus ada tadi saya sebutkan sayuran, buah-buahan ya atau apapun tadi juga salah satu caranya kita ya. Yang itu dikenal sebagai prebiotik ya. Prebiotik. Jadi makanan buat bakteri tadi. Nah, lalu bakterinya tadi disebut dengan apa? Disebut dengan probiotik ya. Jadi probiotik itu ya bakteri yang juga ada pada pencernaan. Jadi banyak sih yang menjaga sistem imun kita, yang mereka sebagian besar itu ada pada pencernaan. Itunya. Maka makanan-makanan yang bersifat probiotik, ya fermentasi, kemudian ada juga sayuran, buah-buahan, itu sebenarnya kalau kita mau bicara tentang menguatkan imunitas, maka ada pada dua jenis makanan tadi, ada probiotik dan prebiotik. Ya gampangnya gini aja lah, tempe sama kurma lah misalkan, itu kan probiotik sama prebiotik. Probiotiknya itu adalah tempenya, prebiotiknya adalah kurma, itu salah satunya, atau mungkin kurma dan madu. Kurma dan madu itu juga sama. Kurmanya adalah prebiotik, madunya adalah tempe dan madu, maaf. Tempenya adalah probiotik, madunya adalah prebiotik. Meskipun ada yang mengatakan madu juga adalah prebiotik atau probiotik. Mudah-mudahan dapat gambaran ya teman-teman sekalian. Jadi apa aplikasinya ya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga ini? Yaitu tadi ya, mulailah untuk lebih banyak lagi memberikan makanan ke akar tubuh kita yang ada pada perut ya. Kita tadi dengan makanan-makanan yang alami, makanan-makanan yang tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia, tidak banyak pengolahan ya. Yang itu semua insya Allah akan menguatkan imunitas kita, karena tadi ya 80% sistem kekebalan tubuh kita itu diproduksinya atau sel-selnya itu diproduksinya di pencernaan. Mudah-mudahan demikian ya bisa dipahami, dan sebenarnya pengubahan atau kita mengubah pola makan yang benar saja itu sudah sangat-sangat banyak efeknya ke tubuh kita dalam memperbaiki penyakit, bahkan menghilangkan keluhan-keluhan. Itu sudah saya dapatkan di berbagai testimoni lah gitu kan, yang sangat banyak yang ternyata ketika mereka memperbaiki pola makan mereka, itu penyakit-penyakit dalam tubuhnya tuh satu persatu perlahan-lahan mulai hilang dengan sendirinya, karena tubuh juga kembali normal ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu mungkin beberapa menit ke depan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Dr. Zaidul Akbar untuk pemaparannya. Sangat menarik sekali ya sahabat dermawan. Kunci di akhir yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar adalah sebenarnya apa yang kita asup atau apa yang kita makan itu betul-betul sangat mempengaruhi dari tubuh kita sendiri. Sejujurnya nih dok, saya juga merasakan ya dok. Jadi selama 1 tahun terakhir memang saya mengikuti saran dari dokter gitu ya. Jadi saya coba pola makan itu benar-benar diubah nih dok, mulai dari bangun pagi gitu sampai tidur gitu ya. Itu memang 1 minggu aja sahabat dermawan saya coba seperti itu memang benar-benar tubuh itu jauh lebih segar, nggak ngantuan, nggak pegel-pegel, nggak capek gitu ya. Jadi kita tuh emang lebih enak gitu. Saya setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Nah ini memang harus dicoba. Nah untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan di kolom chat. Ini ada pertanyaan pertama dok dari Mbak Eka. Beliau katanya ini penting pertanyaannya.
Ustadz mau bertanya, bedanya bajakah kalalawit dengan bajakah tampala apa ya dok? Ini saya nggak ngerti juga nih dok apa. Jawabannya wallahu alam. Saya juga Wallahu nggak tahu. alam. Jadi baik Kak Soraya, ini jawabannya dari Ustadz adalah wallahu alam katanya. Jadi belum ada jawaban yang ini ya dok ya. Jadi gini, Pastian bedanya apa? Bajakah ini mungkin gini, apa sih dok? bajaka itu sebenarnya kayu sih, jenis kayu yang memang kita tahu ya agak booming belakangan ini karena memang katanya diketahui mengandung senyawa anti kanker. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kayak begitu di Indonesia tuh banyak gitu kan, tergantung apa yang terviralkan atau Allah viralkan gitu kan. Jadi kalau saya pribadi tidak terlalu surprise ya, karena memang ya banyak sebenarnya ya akar-akaran yang sifatnya itu punya manfaat ke tubuh kita yang juga akar-akaran tadi itu misalkan dia punya khasiat-khasiat tertentu gitu kan. Jadi ketika muncul bajaka segala macam, Indonesia itu ada 30.000 tanaman obat tuh, Masya Allah ya. 30.000 itu bukan jumlah yang sedikit loh. Apalagi itu dikombinasikan. Jadi ketika kayu bajaka ini muncul ya saya ya bukan ya Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila ya. Tapi tidak terlalu surprise ya, karena akan redup juga nanti ya. Akan redup juga nanti ketika ya sebenarnya ya kayak gitu tuh banyak gitu kan. Tinggal kita memanfaatkan. Contoh begini aja, mengkudu misalkan. Mengkudu itu sebenarnya punya anti kanker loh. Di depan rumah banyak orang sekarang kan ada banyak pohon, ada beberapa yang punya pohon mengkudu. Akarnya mengkudu itu bisa dipakai sebagai anti kanker juga sebenarnya. Ya, baik daunnya atau buahnya juga dia punya peran sebagai anti kanker gitu kan. Ya tergantung. Jadi kalau kita lihat berarti kekuatan dari suatu herbal itu untuk kita gunakan itu yang paling kuat apa ya? Kalau untuk rebus-rebusan sebenarnya ada salah satunya ada pada akar. Karena akar itu yang paling banyak berhubungan dengan tanah dan mereka paling banyak mengandung senyawa-senyawa apa namanya ya penting ya yang untuk kanker atau segala macam itu pada akar. Maka biasanya dalam pengobatan-pengobatan non medis ya, ketika mereka akan melakukan pengobatan untuk penyakit-penyakit berat, itu akar-akaran itu tidak dihilangkan. Atau mungkin akar-akaran itu menjadi menu wajibnya untuk diberikan pada orang-orang yang terkena penyakit-penyakit berat tertentu. Demikian mungkin Allah alam. Oke, baik. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi. Maaf, Afwan mau tanya Ustadz. Bagaimana tips efektif untuk mengubah ke pola makan yang lebih sehat? Karena proses awal selalu berat. Adakah tipsnya Ustadz? Jazakallah khair. Tips baik, mungkin begini ya, Bapak Ibu atau yang bertanya ini, katakanlah Anda terbiasa dengan suatu jenis makanan sebelah mungkin misalkan nasi goreng ya, misalkan. Anda sudah merasakan kenikmatan dalam mengkonsumsi nasi goreng. Oke, sehingga Anda berat meninggalkan nasi goreng. Maka kenikmatan tadi harus Anda atau perlu Anda ubah kenikmatan dalam bentuk makanan yang lain yang lebih baik, lebih sehat. Gitu. Jadi kalau titik kenikmatan itu tidak Anda rasakan, baik itu dari sisi makanan yang dikonsumsi atau mungkin ke tubuh yang merasakan dari makanan tadi, maka Anda tidak akan bisa berpaling ke lain gitu loh, ke lain hati atau ke lain makanan. Jadi titik kenikmatan itu harus Anda rasakan. Contoh begini, oke, misalkan dosa muluk-muluk deh, 7 hari aja misalkan, 7 hari aja misalkan ibu atau bapak ya tidak mengkonsumsi misalkan minyak-minyakan, yang kemudian tidak mengkonsumsi gula pasir misalkan atau tepung-tepungan, kemudian tidak mengkonsumsi makanan-makanan olahan. 7 hari aja Anda akan merasakan badan Anda akan jauh lebih fit. Ya, tadi mungkin disampaikan oleh Ibu moderator juga seperti itu. Badan lebih fresh, lebih segar gitu kan. Dan itu kan subhanallah kenikmatan yang dirasakan. Jadi kalau kenikmatan itu sudah dia rasakan, maka dia pengen lagi ya untuk melakukan itu. Dan memang untuk mencapai tingkat kenikmatan itu memang perlu dipaksakan. Ya, perlu dipaksakan. Jadi kalau nggak dipaksakan memang akan berat. Ya. Seperti yang kalimat yang sering Bapak Ibu teman-teman sering dengar gitu kan, sholat tahajud itu berat ya, tapi kalau sudah orang yang sudah merasakan kenikmatannya malah justru nyesel banget kalau dia nggak atau terlewatkan malamnya untuk sholat malam. Tapi kalau seseorang tidak memaksakan sholat malam, maka sampai mati juga dia tidak akan bisa sholat tahajud. Ya. Sama juga dengan hidup sehat, mirip-mirip gitulah. Kalau dia tidak memaksakan diri untuk
beralih ke yang lebih sehat, dan itu mulai pertama teman-temannya mulai dikurangi yang kebiasaannya itu atau obrolannya tidak sehat, makanan terutama ya, maaf ya. Kemudian cari komunitas-komunitas yang banyak membahas tentang hidup sehat, atau mungkin follow akun-akun yang membuat makanan-makanan itu di Instagram, di apa tuh banyak banget itu. Jadi sehingga akhirnya mata kita tuh melihat sesuatu ya yang baru, yang ternyata asik ya, ternyata enak begitu lah. Akhirnya tergerak kita ya. Akhirnya sudah tergerak itu mulai kita menjalani, kita merasakan kenikmatan di situ. Begitu mungkin, Allah malam.